Hai sob, kembali di channel No Intro, channelnya kaum rebahaners. Kali ini aku bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang pembunuhan berantai yang terjadi di Tokyo. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Naomi Yamagishi, yang bekerja sebagai petugas meja depan di sebuah hotel bintang 5 bernama Cortesia. Naomi adalah seorang karyawan yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Sebagai petugas front desk yang selalu berinteraksi dengan tamu hotel, ia selalu memastikan bahwa semua tamu mendapatkan pelayanan yang terbaik karena hotel tempatnya bekerja mengutamakan kenyamanan dan kepuasan para tamu yang menginap di hotelnya, tanpa terkecuali. Bahkan, karena sangat berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya, Naomi sama sekali tidak terlihat panik atau marah saat ada tamu yang mengadu. Salah satunya ketika menghadapi seorang pria bernama Takahiko Ayabe yang mengeluh kamarnya dipenuhi asap rokok. Mendengar itu, Naomi langsung bertindak dengan meminta maaf kepada Takahiko dan menawarkannya untuk pindah ke ruangan lain. Bahkan, dia menawarkan kamar dengan fasilitas yang lebih baik dari kamar yang ditempatinya sebelumnya. Salah satu rekan kerja Naomi mengatakan bahwa Takahiko mungkin sengaja mengisi kamarnya dengan asap rokok agar dia bisa pindah ke kamar yang lebih baik. Namun, Naomi tidak mau ambil pusing dan hanya ingin fokus mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, General Manager, Mer. Fujiki, meminta karyawan hotel untuk menghadiri pertemuan darurat, di mana mereka membahas penyelidikan yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai. Dia mengatakan bahwa menurut penyelidikan polisi, si pembunuh akan melakukan tindakan mereka di hotel. Sementara itu, di markas Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang telah merenggut nyawa 3 orang tersebut. Mereka belum menemukan petunjuk tentang pelaku atau hubungan antara 3 korban yang dibunuh. Namun, pelaku selalu meninggalkan catatan yang menunjukkan di mana pembunuhan berikutnya akan terjadi. Dalam pembunuhan terakhir, petunjuk mengarah ke Hotel Cortesia, tempat Naomi bekerja. Untuk menangkap pelaku pembunuhan yang mulai meresahkan warga tersebut, polisi mengirimkan seorang pria bernama Kosuke Nita untuk menyamar sebagai salah satu karyawan di Hotel Cortesia. Kosuke akan ditugaskan menjadi rekan kerja Naomi untuk memudahkannya mengamati pergerakan para tamu hotel dan karyawan yang bekerja di sana. Karena Naomi sangat ketat dan perfeksionis, maka dia meminta Kosuke untuk mematuhi semua peraturan hotel, seperti berpakaian rapi dan memberikan pelayanan terbaik kepada tamu. Namun, dia dilatih untuk membuka kedok tersangka yang diidentifikasi oleh investigasi dan memiliki kepribadian yang berlawanan dengannya, sehingga keduanya sering berselisih. Kosuke kemudian bertemu dengan atasannya, Tuan Ozaki, di kepolisian dan mengajukan keberatannya terhadap aturan hotel yang harus dia patuhi, yang menurutnya hanya akan mengganggu misinya. Namun, Tuan Ozaki mengatakan dia harus menyamar sebaik mungkin sebagai karyawan hotel agar si pembunuh tidak mencurigainya. Di sisi lain, Naomi keberatan dengan kehadiran Kosuke di hotel mereka karena Kosuke cenderung bersikap santai dan sering melanggar aturan. Dia tidak menjalankan perannya dengan baik dan malah sering berkelahi dengan tamu hotel, sehingga dia harus meminta maaf dan menenangkan para tamu untuk menjaga nama baik dan reputasi hotel. Suatu hari, seorang tamu laki-laki bernama Furuhashi ingin check out di resepsionis setelah menginap beberapa hari di hotel. Naomi rupanya ingat dia, yang sebelumnya pernah menginap di hotel, dan terakhir kali dia menginap, mereka kehilangan jubah mandi di kamar yang dia tempati. Karena itu, dia kemudian meminta izin untuk memeriksa kopernya. Furuhashi tampaknya tidak mempermasalahkan itu. Namun Kosuke malah mencegah Naomi melakukan pencarian dan mengajak Furuhashi untuk segera pergi dan membawa kopernya. Naomi tiba-tiba merasa kesal pada Kosuke karena menghalanginya melakukan pencarian. Namun, dia membawanya ke kamar hotel yang ditempati oleh Furuhashi sebelum check out dan menemukan jubah mandi tersembunyi di bawah kasur. Kosuke mengetahui bahwa Furuhashi adalah seorang penipu yang berencana untuk menuntut manajemen hotel karena telah mencemarkan nama baik dirinya dengan menuduhnya sebagai pencuri dan mendapatkan sejumlah uang dari gugatan tersebut. Furuhashi mungkin bisa dengan mudah menipu Naomi dan karyawan hotel lainnya. Tapi tentu saja, Kosuke tidak hanya akan terjebak dalam rencana liciknya karena pengalamannya berurusan dengan berbagai macam penjahat. Setelah mengetahui itu, Naomi akhirnya mulai mengakui kehebatan Kosuke sebagai detektif di kepolisian. Suatu hari, Hotel Cortesia kedatangan tamu wanita tua buta bernama Yoko Katagiri. Kosuke segera menjadi curiga pada Yoko, terutama karena dia mengenakan sarung tangan, yang menurutnya cukup aneh. Karena itu, dia memperlakukan Yoko dengan agak kasar, sehingga Naomi harus mengambil alih untuk melayaninya. Naomi melayani Yoko dengan sangat ramah, bahkan meminta Yoko untuk tidak segan-segan menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Melihat sikap Naomi yang memanjakan tamu hotel, Kosuke mengingatkannya untuk lebih berhati-hati, terutama terhadap Yoko yang menurutnya hanya pura-pura buta.
Namun Naomi sama sekali tidak mengindahkan peringatan Kosuke dan berpikir bahwa dia terlalu sering berprasangka buruk terhadap orang lain dan menegaskan kepadanya bahwa tugas mereka adalah melayani tamu dengan baik, bukan mencurigai mereka sebagai penjahat. Tidak lama kemudian, salah satu rekan Kosuke di kepolisian, seorang pria bernama Nose, mendatangi Kosuke di hotel dan mengatakan bahwa dia akan membantu penyelidikan. Nose mengungkapkan bahwa dia mencurigai seorang wanita di hotel dan meminta Kosuke untuk menyelidiki bersama. Sementara itu, Yoko berulang kali memanggil Naomi ke kamarnya, dengan alasan bahwa dia membutuhkan bantuan. Namun, seiring berjalannya waktu, Naomi menjadi curiga terhadap wanita buta itu. Meski begitu, ia berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Yoko merasa nyaman selama menginap di hotel tersebut. Di saat yang sama, Kosuke semakin curiga dengan Yoko dan meminta Naomi untuk lebih berhati-hati, terutama jika dia sendirian dengan Yoko di kamar. Namun, Naomi menegaskan bahwa dia akan baik-baik saja, apalagi Yoko adalah seorang wanita tua yang buta dan membutuhkan perhatian. Meskipun Kosuke berpikir sebaliknya, keesokan harinya, Yoko yang sudah bersiap untuk check out dari hotel, mengungkapkan kepada Naomi dan Kosuke bahwa dia tidak buta sama sekali. Ia sengaja berpura-pura buta untuk menguji seberapa baik pelayanan di Hotel Cortesia bagi penyandang disabilitas. Sejak awal, Kosuke sudah menebak dengan benar bahwa Yoko tidak buta dan memperlakukannya seperti tamu biasa. Sementara itu, Naomi yang mulai curiga Yoko bisa melihat, masih memperlakukannya dengan sangat baik, dan Yoko memuji Naomi atas etos kerjanya. Setelah kejadian itu, Kosuke memberitahu Naomi tentang kasus pembunuhan berantai yang sedang dia selidiki dan kemungkinan pelaku akan melakukan pembunuhan berikutnya di Hotel Cortesia. Kosuke kemudian meminta Naomi untuk mengawasi orang-orang di sekitarnya, termasuk karyawan hotel, dan melaporkan kepadanya jika ada yang bertingkah mencurigakan. Beberapa waktu kemudian, Kosuke bertengkar dengan seorang tamu pria bernama Kenji Kurihara, yang menyuruh Kosuke untuk membawa barang-barangnya. Ketika Naomi datang dan menawarkan bantuan, Kenji berteriak padanya dan bersikeras bahwa dia hanya ingin dilayani oleh Kosuke selama dia tinggal di hotel. Bahkan Kenji sengaja membanjiri Kosuke dengan memintanya melakukan hal-hal sepele sehingga Kosuke menjadi jengkel seiring waktu. Di sisi lain, Kosuke memberi tahu Naomi tentang seorang tamu wanita bernama Ano yang meminta manajemen hotel untuk merahasiakan nomor kamarnya dari siapapun. Mendengar itu, Naomi mengatakan itu adalah permintaan normal dari tamu hotel, dan mereka harus memenuhinya. Naomi kemudian menceritakan pengalamannya dengan seorang wanita yang memintanya untuk memberitahunya nomor kamar yang ditempati oleh pacarnya dan beralasan bahwa dia akan mengejutkan pacarnya. Namun, menurut peraturan hotel, Naomi tidak bisa memenuhi permintaan wanita itu dan diberitahu bahwa pacarnya tidak ada. Wanita itu bahkan bersikeras memberitahu Naomi bahwa pacarnya telah memesan kamar di hotel. Dengan berbagai alasan, Naomi berusaha membuat wanita itu keluar dari hotel karena dari perilakunya, dia sudah bisa menebak bahwa wanita itu akan membuat keributan di hotel dan mengganggu kenyamanan tamu lainnya. Naomi mengakhiri ceritanya dengan mengatakan bahwa mereka harus mengutamakan kenyamanan dan keamanan semua tamu hotel. Sementara itu, Kenji kembali memanggil Kosuke untuk datang ke kamarnya dan menyalakannya atas laptop yang rusak. Dia kemudian memaksa Kosuke untuk membantunya menyelesaikan tumpukan pekerjaannya. Kosuke hampir tidak bisa menahan amarahnya, tetapi Naomi memintanya untuk bersabar dan menawarkan untuk membantunya. Melihat dedikasi Naomi pada pekerjaannya, Kosuke menjadi penasaran dan bertanya mengapa dia bersikap seperti itu. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia pernah menginap di Hotel Cortesia dan merasa sangat diperhatikan selama berada di sana. Untuk itu, ia ingin membalas kebaikan manajemen hotel dengan memperlakukan semua tamu hotel dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, Naomi yang bertemu Ano di kamarnya secara tidak sengaja membeberkan nomor kamar seorang pria bernama Tatebayashi yang sedang menginap di hotel tersebut. Menyadari bahwa Ano dan Tatebayashi mungkin memiliki hubungan cinta yang rumit, Naomi bergegas mengejar Ano ke kamar Tatebayashi untuk memperbaiki kesalahannya. Anehnya, Ano ternyata istri Tatebayashi, berusaha mengungkap perselingkuhan suaminya dengan wanita lain di kamar hotel. Setelah memastikan bahwa suaminya berselingkuh, Ano segera mengajukan gugatan cerai terhadap Tatebayashi dan berterima kasih kepada Naomi karena telah membantunya. Di sisi lain, Kosuke merasa sedikit lega karena Ano dan Tatebayashi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang sedang diselidikinya. Sementara itu, Kosuke kembali terlibat perselisihan dengan Kenji, memaksanya untuk berlutut dan meminta maaf atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Meski berulang kali Kenji berusaha memancing amarahnya, Kosuke tetap berusaha bersabar menghadapinya hingga akhirnya Kenji mengaku pernah menjadi guru Kosuke di SMA dan menyimpan dendam padanya. Kenji tampaknya merasa tidak senang melihat Kosuke, yang memiliki karir luar biasa di hotel bintang 5 seperti Cortesia Hotel, dan mencoba membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Kenji mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Kosuke sebelum akhirnya meninggalkan hotel.
Tak lama setelah itu, Kosuke dan Nose kembali ke penyelidikan mereka dan menganggap bahwa kasus pembunuhan yang mereka selidiki mungkin bukan pembunuhan berantai karena mereka belum menemukan petunjuk apapun selain catatan GPS yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP, yang mengarah ke lokasi pembunuhan berikutnya. Di sisi lain, polisi memutuskan untuk tidak melibatkan karyawan hotel dalam penyelidikan, sementara Kosuke berpikir sebaliknya. Menurutnya, jika mereka bekerja sama dengan manajemen hotel, maka pelaku akan lebih mudah ditangkap. Sementara itu, Naomi mengutarakan pendapatnya tentang kemungkinan pelaku mengincar karyawan hotel, mengingat apa yang baru saja dilakukan Kenji yang memiliki dendam terhadap Kosuke di masa lalu. Kemungkinan pelaku adalah tamu hotel dan merasa dikecewakan oleh salah satu karyawan yang berperilaku buruk terhadap mereka. Kosuke sepertinya memikirkan kemungkinan tersebut, dan menurutnya sangat wajar jika pelaku memang memiliki dendam terhadap salah satu karyawan di hotel tersebut. Suatu hari, seorang wanita bernama Keiko Takayama mendekati meja depan hotel. Ia menanyakan tentang persiapan yang dilakukan pihak manajemen hotel terkait resepsi pernikahannya yang akan digelar di hotel tersebut. Naomi meyakinkannya bahwa pihak hotel telah mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Naomi kemudian menyerahkan hadiah yang diantarkan ke hotel dan ditujukan untuk calon pengantin yang berbahagia. Namun, Kosuke langsung curiga dengan hadiah tersebut dan meminta izin Keiko untuk memeriksanya terlebih dahulu. Benar saja, ternyata itu adalah sebotol anggur yang dicampur dengan racun. Keiko akhirnya mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini, dia selalu merasa ada yang menguntitnya. Mendengar hal itu, Kosuke dan Naomi berjanji akan melakukan pengamanan ketat di hari pernikahannya. Dengan asumsi bahwa Keiko mungkin menjadi target si pembunuh, polisi kemudian menyusun rencana untuk memberikan keamanan dan menangkap pelaku sebelum melakukan tindakan. Di hari pernikahan Keiko, Kosuke memperketat pengawasannya terhadap semua tamu hotel, terutama mereka yang terlihat mencurigakan. Ia juga meminta Naomi mendukung rencana polisi menangkap pelaku, meski sempat ditentang karena dianggap membahayakan keselamatan banyak orang. Naomi mengatakan dia akan mengundurkan diri jika sesuatu yang buruk terjadi pada tamu hotel. Kosuke mengatakan hal yang sama, di mana dia akan mengundurkan diri dari polisi jika dia tidak menangkap pelakunya. Saat resepsi pernikahan akhirnya dimulai, Naomi melihat seorang pria yang mencurigakan karena berpakaian seperti wanita. Dia segera memberi tahu Kosuke tentang hal itu, jadi polisi berhasil mengamankan pria itu tepat sebelum dia akan melakukan apapun pada Keiko. Setelah ditangkap polisi, pria tersebut mengaku hanya disuruh berpenampilan seperti itu dan memberikan surat kepada Keiko yang ternyata berupa catatan GPS. Pada saat yang sama, Kosuke menerima pesan dari Nose yang mengatakan bahwa dia menemukan petunjuk tentang pelakunya dalam foto yang dia kirimkan kepadanya. Saat Kosuke melihat foto tersebut, betapa terkejutnya dia saat melihat Yoko Katagiri yang ada di sana. Kosuke pun bergegas mencari keberadaan Naomi yang ternyata menemani Yoko di kamarnya. Yoko ternyata check-in bertepatan dengan resepsi pernikahan Keiko, jadi Kosuke tidak memperhatikan kedatangannya. Sementara itu, di sebuah kamar hotel, Yoko meminta Naomi memejamkan mata dan mendoakan mendiang suaminya yang telah meninggal dunia. Namun kemudian, Yoko mengikat tangan dan kaki Naomi dan mengungkapkan bahwa dia akan membunuhnya karena Naomi lah yang menggagalkan rencananya untuk bertemu pacarnya di hotel beberapa waktu lalu. Yoko kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin bertemu pacarnya untuk meminta pertanggungjawabannya karena menghamilinya. Tapi Naomi memberikan berbagai alasan untuk mengusirnya dari hotel, jadi dia tidak punya pilihan selain menunggu pacarnya di luar hotel. Saat itu cuaca sangat dingin dan hujan sangat deras. Namun, Yoko menunggu sepanjang malam di luar hotel sampai akhirnya dia jatuh sakit dan kehilangan bayinya yang belum lahir. Sejak itu, Yoko menyimpan dendam terhadap pacarnya, serta terhadap Naomi, yang mencegahnya bertemu dengan pacarnya. Yoko bertekad untuk membunuh Naomi dan pacarnya. Dia kemudian tertawa puas karena berhasil mengecoh polisi, sehingga dia bisa mencapai tujuannya membunuh Naomi. Namun, Yoko sepertinya tidak menduga bahwa Kosuke adalah polisi yang menyamar, sehingga dia bisa dengan mudah menemukan niat buruknya sejak awal. Kosuke bergegas ke kamar Yoko dan berhasil menyelamatkan Naomi tepat sebelum Yoko ingin membunuhnya. Dia segera menjatuhkan Yoko dan memborgolnya sambil mengungkapkan identitas asli Yoko, yang bernama asli Maki Nagakura. Dia ternyata sengaja menipu polisi untuk menutupi rencana pembunuhannya terhadap Naomi, sehingga membuat polisi berasumsi bahwa mereka berurusan dengan seorang pembunuh berantai. Pada akhirnya, polisi mengungkapkan bahwa 3 pembunuhan sebelumnya sama sekali tidak terkait dan berhasil menangkap pelakunya. Setelah semuanya teratasi, Kosuke mengakhiri penyamarannya sebagai petugas meja depan di Hotel Cortesia dan kembali menjalankan tugasnya sebagai detektif polisi. Sementara itu, Naomi meminta maaf kepada manajer umum hotel untuk semuanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas tindakan sembrono yang dilakukan Yoko padanya. Namun, Pak Fujiki mengatakan itu bukan salah Naomi karena dia melakukan pekerjaannya seperti biasa. Beberapa waktu kemudian, Naomi, yang menjadi lebih dekat dengan Kosuke setelah pertemuan pertama mereka, memutuskan untuk berkencan dengannya.
Film berakhir dengan menunjukkan Kosuke dan Naomi makan malam di sebuah restoran mewah di Hotel Cortesia. Pesan moral yang dapat dipetik dari film ini adalah walaupun kita harus berbicara dan bersikap baik kepada setiap orang yang kita temui, kita tidak boleh lupa untuk selalu berhati-hati karena tidak semua orang terlihat baik dan lemah seperti penampilannya. Oke sob, sampai sini dulu alur cerita dari film ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, comment and subscribe.